Siklus air. Perjalanan air di permukaan bumi. Hai, pernahkah kamu berpikir mengapa air di muka bumi ini tidak habis-habis? Padahal kita banyak menggunakan air untuk beraktivitas sehari-hari. Contohnya seperti mencuci piring, minum, mandi, memasak, dan kegiatan yang lainnya. Lalu, mengapa tidak habis juga ya airnya? Apakah karena hujan? Kalau memang karena hujan, lantas bagaimana hujan terjadi? Jawabannya adalah air di bumi tidak pernah habis karena adanya siklus air yang terus-menerus mendaur ulang air. Siklus air, apa itu? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Hal ini terjadi secara terus-menerus. Tahukah kamu bagaimana proses siklus air terjadi? Siklus air melewati beberapa tahapan. Ada koleksi, evaporasi, kondensasi, precipitasi, dan infiltrasi. Apa sih itu semua? Baik, aku jelaskan. Yang pertama yaitu adalah tahapan koleksi atau pengumpulan air. Pada tahapan ini yaitu adalah di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, dan sungai. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu adalah evaporasi atau penguapan air. Proses ini yaitu adalah di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju ke atmosfer. Tahapan yang selanjutnya yaitu adalah kondensasi atau pembentukan awan. Proses ini yaitu di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan yang ada di langit. Tahu kan kalian awan yang ada di langit itu? Nah, selanjutnya yaitu adalah tahapan presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya hujan. Proses ini yaitu titik-titik air di awan akan semakin banyak dan semakin berat sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali ke sungai, danau, waduk, lautan. Untuk tahapan yang terakhir yaitu adalah infiltrasi. Infiltrasi dalam siklus air adalah proses di mana air dari hujan akan meresap ke dalam tanah melalui permukaan tanah dan bergerak ke bawah melalui pori-pori dan celah, kemudian mengalir menuju sungai, lautan, waduk, dan lain sebagainya. Halo guys, siapa yang tahu proses terjadinya hujan? Yuk kita bahas dengan eksperimen sederhana. Pertama, kita sediakan gelas berisi air panas sebanyak 100 ml. Lalu, topangkan gelas lain yang berisi es batu. Perhatikan, karena air yang panas, maka air dalam gelas menguap ke atas membentuk butiran-butiran air. Seperti halnya air di laut yang menguap karena panasnya matahari.
hingga membentuk butiran air di awan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan suhu, pendinginan, dan penambahan uap air. Kemudian, ketika awan sudah tidak kuat menopang butiran air, maka air akan menetes seperti hujan. Tuh, lihat, ada tetesan airnya kan? Yeay, sekarang kamu sudah paham siklus hujan. Besok mau eksperimen apa lagi nih?
Jadi, itulah penjelasan tentang tahapan siklus air. Apakah kalian sudah paham? Siklus air sangat penting karena membuat air selalu tersedia bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami bagaimana air bergerak dan kembali lagi ke bumi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.